Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada, jumpa lagi kita masih bersama saya di channel KTO Update. Teman-teman, ini nanti ada pertemuan AHY bersama Puan Maharani teman-teman ya. Apakah ini pertanda Indonesia akan baik-baik saja atau adem ayem saja teman-teman ya, karena dua tokoh politik ini sudah saling bertemu ya atau bersilaturahim. Kedepannya mudah-mudahan Indonesia tetap baik-baik saja. Simak terus di video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya, betul. Itu kan dari awalnya personal. Dengan reposisi yang menarik, pernah sama-sama menjadi beruling party. Menjadi di ruling party, tapi juga pernah jadi oposisi. Hanya dua partai yang lengkap seperti itu. Ini sama Demokrat. Dan punya presiden, Mas. Itu dengan bukan itu teman-teman kita yang udah duluan itu media lagi beramalkan loh, itu jangan stres ya, konten terkata dengan Tunggu aja dulu. ya, kalau bisnisnya bagus katanya nanti dulu ya. Ini dari mana? Dari
8 Juni itu langsung menjadi trending topik, dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilakan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsya. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian, kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda, tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan
silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian ada saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Hasto, dan juga tentunya kita berharap Mbak Puan bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas AHY. Jadi pertemuan rekonsiliasi yang sangat visioner untuk masa depan bangsa dan negara. Dari angkanya aja sudah bagus Mas, olahraganya. Mas AHY 3 km. Kalau di PDI Perjuangan itu Trisakti. Mbak Puan itu 7 km untuk tujuan bernegara. Ya kan, jadi Trisakti untuk tujuan kemajuan bangsa dan negara. Luar biasa. Ya, iya kan? Ini bukan otak-atik gatok, ini 3 dari Mas AHY, 7 dari Mbak Puan, setia pada tujuan. Untuk itu selanjutnya kepada Mbak Puan Maharani, waktu dan tempat kami aturkan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas AHY, Pak Sekjen beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati seluruh rekan-rekan PDI Perjuangan. Syukur alhamdulillah tadi pertemuannya itu kurang lebih 1 jam lebih ya. 1 jam lebih, nggak terasa. Tadi kalau nggak ingat waktu, saya tadinya mau terus ngobrol. Ternyata banyak sekali yang bisa diomongin, bisa seperti kakak adik. Tadi Mas AHY bilang, Mbak, boleh ya saya menganggap Mbak seperti kakaknya? Ya iya dong. Kalau Juni itu langsung menjadi trending topic, dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilakan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsyang. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu.
paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Hasto, dan juga tentunya kita berharap Mbak Puan bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas AHY. Jadi pertemuan rekonsiliasi yang sangat visioner untuk masa depan bangsa dan negara. Dari angkanya aja sudah bagus Mas, olahraganya. Mas AHY 3 km, kalau di PDI Perjuangan itu Trisakti. Mbak Puan itu 7 km untuk tujuan bernegara. Ya kan, jadi Trisakti untuk tujuan kemajuan bangsa dan negara. Luar biasa. Ya, iya kan? Ini bukan otak-atik gatok, ini 3 dari Mas AHY, 7 dari Mbak Puan, setia pada tujuan. Untuk itu selanjutnya kepada Mbak Puan Maharani, waktu dan tempat kami aturkan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas AHY, Pak Sekjen beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati seluruh rekan-rekan PDI Perjuangan. Syukur alhamdulillah tadi pertemuannya itu kurang lebih 1 jam lebih ya. 1 jam lebih, nggak terasa. Tadi kalau nggak ingat waktu, saya tadinya mau terus ngobrol. Ternyata banyak sekali yang bisa diomongin, bisa seperti kakak adik. Tadi Mas AHY bilang, Mbak, boleh ya saya menganggap Mbak seperti kakaknya? Ya iya dong. Kalau ke beritanya, saya keringetnya sama loh seperti Mbak Puan, jadi beneran sama jalannya. Jadi memang hari ini hari yang sangat baik, hari yang penuh dengan semangat, dan pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan, bukan cuma oleh media, cuma oleh kami juga, bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis,
tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab, karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini tadi, lihat-lihat air mancur itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura ayo kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih, masuk pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih. Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas ya. Jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya, walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu, karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Puan Maharani. Jadi setelah bertemu 1 jam lebih di ruang Nusantara, banyak emotional bonding untuk masa depan. Karena kita juga sungguh-sungguh Mbak Puan, Mas Ahaye, maka untuk konferensi pers tanya jawab ini yang memimpin adalah Sekjen Partai Demokrat Mas Teguh Rifki. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertama, 3 penanya pertama mohon disebutkan medianya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mbak, Mas, gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres? Gitu. Nah terus yang kedua mengenai pesan mungkin apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK, kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama
apa yang dibicarakan. Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres, bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang, enggak kan? Tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan? Nah, nggak ada kayak wah tegang, nggak ada tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, silakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Indahnya pertemuan tadi itu karena diawali dengan rasa saling menghormati dan saling memahami posisi saat ini. Mbak Puan sendiri yang tadi membukanya paham bahwa saat ini Demokrat
tengah membangun sebuah koalisi perubahan. Kemudian tentu PDIP sendiri juga sudah kita ketahui telah mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya, dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri, karena biasa mencari suara itu dulu-duluan. Oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan, dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, cukup ya tadi. Oke, ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Baik, luar biasa, ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya, ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Begitu Mbak Puan, monggo untuk mengakhiri, memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Amin, amin, amin. Dah, itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY, monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya.
yang jelas saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puan Maharani, Pak Sekjen Hasto, dan para sahabat dari PDIP. Kami sekali lagi menyambut baik acara semacam ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa rekan-rekan pers. Demikian tadi konferensi pers, dan selanjutnya buat teman-teman dari Partai Demokrat. Oke teman-teman, itulah video yang bisa saya bagi atau informasi yang bisa saya share buat kalian semuanya. Kita kabarkan dan Anda simpulkan teman-teman ya. Diawali dengan anak muda, 2 anak muda tokoh politik. Anak muda ini kedepannya mudah-mudahan yang lainnya juga menyusul untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai lagi. Semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.